Selamat bertemu kembali. Kita telah menyelesaikan part 3. Sekarang kita akan ke part 4. Ya. Pada pelajaran gerak planet dan satelit berdasarkan gravitasi Newton. Part 4 sekarang. Ya. Pelajaran untuk siswa kelas 10 MIPA semester 2. Seperti biasa, acuannya Y2. Yang pertama adalah buku pelajaran fisika Martin ini. Penerbitnya Erlangga. Dan yang kedua adalah buku penuntun belajar fisika. Penerbitnya Ramawidya. Dua buku ini cukup saling melengkapi untuk bisa memahami fisika dengan baik. Ya. Kita sudah belajar tentang hukum Kepler, ya, baik hukum Kepler 1, 2, dan 3. Nah, pada hukum Kepler 3 itu muncul tetapan K, ya. Tetapan K. Karena T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K, kan, gitu. Ya, jadi ada T kuadrat, ya, periode daripada setiap planet dibagi jarak rata-rata planet ke matahari yang disebut jari-jari orbit atau radius orbit pangkat 3 itu sama dengan K. Nah, kita akan menghitung sekarang berapa K ini. Tentu dengan menggunakan pengertian mekanika kita, ya, pengertian mekanika kita. Mekanika kita bilang planet ini bergerak ke sana, ya. Planet ini bergerak mengitari matahari. Bisa bumi, bisa Mars, bisa Jupiter. Dengan kecepatan V. Nah, kenapa dia bisa bergerak mengitari matahari? Berarti harus ada gaya sentripetal, kan? Harus ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini berasal dari gaya gravitasi. Planet ditarik oleh matahari, Fg. Nah, Fg inilah yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ya, jadi kalau saya samakan gaya gravitasi dengan gaya sentripetal. Gaya gravitasi rumusnya apa? Antara M kecil dan M matahari, ya. M besar, kita sebut aja massa matahari ini M besar. Jadi ini kita sebut aja massanya M besar. Massa matahari, M kecil massa planet. Maka perkalian massa dibagi R. R itu jarak antara planet ke matahari, ya. Radius orbit. Gaya sentripetal rumusnya adalah massa yang mengalami gerak melingkar dikali kecepatan singgung ini, V kuadrat, dibagi jaraknya ke pusat, R, kan? Oke, dengan demikian massa bisa dicoret. Ya, maka kita akan dapatkan, ini kali silang, kan? Ini kali silang, ya. Nah, ini kali silang. V kuadrat, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu ini. Nah, ini kan bisa dibagi R, ya. Kemudian V kuadrat dikalikan R, ya. V kuadrat dikalikan R. Itu kita taruh di kiri. Ya, V kuadrat kali R ini GM. GM. Nah, kita kan mau cari periode, belum muncul. Nah, V itu kan di gerak melingkar udah belajar, V itu adalah keliling lingkaran, ya toh, dibagi periode, itu kan, ya. Karena keliling lingkaran ini jaraknya. Satu kali putar dia 2 PR. Waktu satu kali putar periode. Jadi ini bisa saya ganti dengan 2 PR, ya. R-nya tetap radius orbit dibagi T pangkat 2. Nah, begini. Kali R itu sama dengan GM. Oke. Kemudian saya kuadratin. 2 kuadrat pi kuadrat 4 pi kuadrat ini, ya. 4 pi kuadrat per periode dikuadratkan, ya, kali ini kan R kuadrat, ya. Kalau kita keluarkan kan R kuadrat. Ini ada R, jadi R pangkat 3. Nah, kan ketemu. Ada T kuadrat, ada R pangkat 3. Ya, ini GM. Gitu. Cuman yang kita inginkan bukan R pangkat 3 dibagi T kuadrat. Tapi yang kita inginkan adalah T kuadrat per R pangkat 3. Kan begitu. Ini yang kita sebut K, kan, yang mau kita hitung. Ya, maka kali silang lagi, kan. R pangkat 3 teman dengan ini. Ya, ini teman ini. Berarti kalau R pangkat 3 di bawah, 4 pi kuadrat harus di atas. Kan begitu kalau kali silang. Sementara T kuadrat teman dengan GM. Kalau T kuadrat di atas, maka GM akan ada di bawah. Nah, kita dapat sekarang seperti itu. Ya. Masalahnya kita tidak menghafal massa matahari. M ini massa matahari. Dan
tetapan gravitasi umum ini pun tidak kita hafal, jarang kita tahu. Tapi kalau kita ditanya percepatan di permukaan bumi, kita ambil planetnya ini bumi. Ya, kita ambil untuk bumi. Jadi saya ambil untuk bumi mengitari matahari ya. Saya tahu bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi itu adalah 9,8. Nah, ini saya cepat hafal ini. Jadi, kenapa kita, dan jari-jari bumi, ya, jari-jari bumi, itu saya apa? Jari-jari ya, ini bukan radius orbit ya, ini bedakan dengan R kecil, ini jari-jari bumi. Ya, jari-jari bumi, ya, jadi kalau ini bumi, gini ya, ini bumi ya, ini permukaan bumi, nah ini pusat bumi. Ini yang kita sebut jari-jari bumi kan, ya ini pusat bumi. Jadi, bukan orbit mengitari matahari, ya. Oke, itu kita mudah hafal. Untuk pendekatan itu sebetulnya 6.370. Tapi untuk pendekatan ambil aja 6.400. Karena kita ambil dua angka penting kan, ini 98. 6.400 km. Ya, yang kalau kita jadikan sistem internasional, karena ini sistem internasional, yaitu 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Ya, karena kilometer ke meter 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3 lagi deh, 10 pangkat 6. Nah, ini mudah kita hafal. Karena itu, kita akan hitung berdasarkan percepatan gravitasi, ya, percepatan gravitasi di permukaan bumi. Gitu ya. Kita ambil planetnya itu bumi dengan G sama dengan 9,8. Nah, G itu rumusnya apa? G itu adalah medan vektor kan? Medan gravitasi ya. Percepatan G kali massa, gitu. Massa sumber, gitu. Ya kalau kita ambil planet bumi ya. Planet bumi. Jadi ini kita ambil satelit ya, seperti satelit gitu ya. Jadi GM per R kuadrat kan? Kan gitu kan? Kalau kita ambil gravitasi di sini kan, ya kan? G kali massa bumi, ya massa bumi ini. Ini massa bumi, bukan massa matahari, massa bumi. Makanya kita ambil bumi kan ini. Kita ambil bumi. Satelit mengitari bumi gitu, ya. Kita ambil satelit mengitari bumi. Jadi M ini massa bumi nanti. Ya, M di sini massa bumi. Jadi kita ambil satelit mengitari bumi. Kan gitu. Jadi beda ya antara R besar dan R kecil. Ya. Ini kita ambil untuk satelit mengitari bumi, ya toh? Jadi di sini kita dapat GM akan sama dengan GR kuadrat. Ini untuk bumi kan? Nah, ini. Untuk bumi itu GM sama dengan GR kuadrat. Ya. G itu adalah percepatan di permukaan bumi, R itu adalah jari-jari bumi. Nah, ini untuk bumi, ya. Oke, jadi kalau ini kita masukkan ke sini, anggap ini yang K tadi, kita masukkan ke sana. Nah, maka kita dapatkan K sama dengan 4pi kuadrat dibagi. Nah, GM-nya kita ganti GR kuadrat. Gitu. Kita anggap aja ini satelit kan, satelit mengitari bumi. Sama kan ya? Planet mengitari matahari dengan satelit mengitari bumi sama. Nah, ini kita ambil satelit mengitari bumi. Ya. Dan kita masukkan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Adalah G kali massa bumi per radius bumi, pangkat 2. Dari sini kita dapat GM. Akhirnya kita dapat K. Ya. Nah, kalau kita masukkan, ya, kalau kita masukkan ini, kita hitung, kita substitusi G-nya 9,8, kemudian R-nya tadi 6,4 kali 10 pangkat 6, maka kita peroleh K sama dengan ini, kita masukkan ke sini. Ya, anggap ini bintang 2. Maka kita dapat 4pi kuadrat per G-nya 9,8, R-nya 6,4 kali 10 pangkat 6. Kita dapatlah nilai ini. Ya, 1,0 kali 10 min 13. Ya, itu caranya ya. Jadi kalau mau diturunkan ini, diturunkan dari sini. Ya. Ya. Nah, anggaplah ini sudah kita turunkan, kita dapat nilai ini. Baru kita buat soal 10 ini dari buku pelajaran Fisika Martin Erlangga. Ya. Sebuah satelit cuaca. Nah, ini kan.
Ini satelit mengitari bumi berarti kan. Sebuah satelit cuaca dalam orbit melingkarnya memiliki periode 2 jam. Ya, memiliki periode 2 jam. Jadi periodenya itu 2 jam nih. Ini nih. Periodenya 2 jam. Kalau kita jadikan sekon, 1 jam itu kan 3.600 sekon. Maka kita dapatkan periode ini. 7,2 kali 10 pangkat 3 sekon. Diketahui ya. Jari-jari bumi itu dianggap diketahui ini. Jari-jari bumi 6.400 km. Jadi ini, jari-jari bumi. Nah, sekarang hitung ketinggian satelit. Jadi kalau ini ada pusat bumi, jadi satelit mengitari bumi nih ya. Ini ada pusat bumi. Masa itu kan, masanya itu yang, masa bumi itu M besar ya. Kalau di planet mengitari matahari, ini masa matahari. Kalau ini kan satelit. Nah, ini permukaan buminya kan. Nah, ini kan permukaan buminya ya, kalau kita pelan-pelan. Ini permukaan bumi. Gitu kan? Jarak, ini misalnya titik ini di permukaan bumi. Maka jarak permukaan bumi ini ke pusat bumi, ini yang kita sebut radius bumi, 6.400 km. Nah, satelit itu tentu berada pada suatu ketinggian kan. Misalnya B, satelit itu ada di B. Ya, dia berada pada suatu ketinggian kan. Ya, ketinggian ini yang ditanya berapa. Ya toh? Ya toh? Hitung ketinggian satelit, ya toh? Lihat nih, hitung ketinggian satelit di atas permukaan bumi. Jika kuat medan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8. Ya. Jadi gravitasi di A ini 9,8 sesuai tadi. Dari sini kita dapat nilai K kan tadi. Nilai K itu adalah 1,0 ya, berlaku untuk semua ya, baik planet yang mengitari matahari ataupun satelit mengitari planet berlaku. 1,0 kali 10 min 13 ya, satuannya itu dalam sistem internasional aja lah, dalam SI aja, nggak perlu tahu kita. Oke. Nah, di rumus kita hukum 3 Kepler, hati-hati, T kuadrat per R pangkat 3. R ini bukan jari-jari bumi, tapi radius orbit. Ingat, ini adalah radius orbit. Ya. Kalau satelit mengitari bumi, ya di sini kebetulan satelit mengitari bumi, berarti radius satelit ya mengitari bumi. Tentu mengitari pusat ya, mengitari pusat bumi. Jadi kalau satelitnya di sini, pusat buminya di sini. Nah, yang dimaksud dengan radius orbit itu ini R. Nah, itu R kecil. Jadi kalau Anda lihat di sini R kecil itu untuk satelit adalah jari-jari bumi ditambah ketinggian satelit. Ya, jadi ini R sama dengan R tambah H. Jadi kalau mau cari H, cari dulu R. Kalau R-nya sudah ketemu, hanya adalah R kecil dikurang R besar. R besar adalah jari-jari bumi. Itu diketahui 6.400 ya. Oke. Jadi kita langsung masukkan ke sini aja. Ini kan diketahui K-nya sudah 1, saya di dalam K. Jadi kali silang kan? Kalau R3 di atas, K-nya di bawah. T kuadrat di atas. Nah, begini kan. Jadi tinggal dimasukkan. Periodenya ini 7,2 kali 10 pangkat 3 ya. 7,2 kali 10 pangkat 3. Dikuadratkan. Ya, T kuadrat dibagi K. K-nya kita turunkan. Ya sudah, seperti tadi. Ya, kita turunkan dengan menyamakan gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Ya, kemudian nanti percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah Gm per R kuadrat. Gm-nya kita ganti, dapatlah ini. Ya, jadi itu. Kita tidak turunkan lagi karena sudah diturunkan ya. Jadi ini 1,0 kali 10 min 13. Jadi turunkan dulu K-nya, baru bisa ke sini. Nah, seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tinggal Anda hitung ya. Kalau kita mau hitung, oke. Tapi nanti habis itu kita pakai kalkulator ya. 7,2 pangkat 2 ini kan. 7,2 pangkat 2. Ya, kali ini 1 habis.
Ini 10 pangkat 6. Ya kan? 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 13. 10 pangkat 13 naik ke atas kan 10 pangkat 13 ya. Kita jadikan 10 pangkat 12 kali 10. Ya, itu. Baru R diakarkan kan. Ya, akar itu pangkat sepertiga ya. Akar itu pangkat sepertiga. Oke, nggak apa-apa akar pangkat 3 gini kan. Nah, ini 7,2 kuadrat. Itu. Dikali 10. Dikali, nah ini 10 pangkat 18. Ya, 10 pangkat 18. Kenapa 18? Karena 18 habis dibagi 3. Jadi ini akan sama dengan 10 pangkat 6, gitu kan ya. Akar, nah begini, ya. 7,2 kuadrat kali 10. Nah, begini, ya. Oke, tinggal, ya ini sudah selesai lah ya, dianggap sudah selesai ya. Kalau Anda mau hitung, hitunglah pakai kalkulator ya. Ya, atau akhirnya nanti akan pendekatan ya. Kalau Anda dapat, nanti hitung ini dengan kalkulator, ya. Ini akan kita dapat 8,03. Ya, kali dua bilangan penting aja. Kenapa dua bilangan penting? Karena diketahuinya juga dua bilangan penting kan. Ya, 9,8, di sini 7,2, jadi bilangan penting. Dua desimal lah, 8,03 kali 10 pangkat 6 meter. Ya, ini kan soal esai. Ya, kalau dijadikan kilometer, berarti ini kali 1000 ya, jadi 8.030 kilometer. Inilah R, ya, dari ujung sini sampai sana. Nah, Anda sudah tahu R itu R plus H. Maka hanya bisa kita hitung R dikurang R. R-nya itu 8.030 kilometer. Radius orbit diketahui nih 6.400 kilometer. Jadi hasilnya adalah 1.630 kilometer. Ya. Inilah ketinggian satelit ya. Jadi ketinggian satelit di atas permukaan bumi, kan gitu kalau pakai kalimat ya. Di atas permukaan bumi kira-kira 1.630 km. Nah, seperti itu ya. Soal esai nih, dari buku pelajaran. Biasanya saya ambilkan soal esai. Sekarang tentu kita ke soal perguruan tinggi. Ini tes UM-UGM 2014. Ya toh? Diambil dari buku penuntun fisika. Martin Y. Rama ya. Oke, ini soalnya ya. Jadi Anda lihat, dua buah satelit A dan B. Jadi ini satelit mengitari planet. Ya, satelit mengitari planet. Jadi ini satelit mengitari planet. Itu berlaku juga hukum Kepler. Selain planet mengitari matahari. Kalau satelit pasti mengitari planet. Kan gitu. Iya. Dua buah satelit, satelit A dan satelit B. Masing-masing pada ketinggian 400 km dan 5.400 km. Jadi ini 400 km, ini 5.400 km. Ya. Dari permukaan planet tersebut. Jadi kalau kita gambar seperti ini kira-kira ya. Anggap aja planet ini bumi ya. Ya. Nah, jangan bumi lah. Ini pusat planet ya, nggak mesti bumi ya. Pusat planet, planet set ya. Itu kan? Pusat planet, planet set. Ya. Nah, ini anggap aja jarak dari pusat ke sana itu yang kita sebut radius kan, R. Nah, planet A ada di sini. Maka ini radius orbitnya terhadap pusat, RA. Planet B ada di sini. Maka jaraknya terhadap pusat ini radius RB. Ya. Nah, ketinggian dari permukaan ini, HA. Ketinggian dari permukaan planet B, HB. Kan gitu ya. Tadi kita udah lihat bahwa R itu pasti R plus H kan. R itu pasti R plus H. Radius orbit
Itu diukur dari pusat bumi pasti sama dengan radius pusat planet, radius planet ditambah ketinggian di atas permukaan planet. Gitu. Kemudian hukum ketiga Kepler modal kita. Kalau membandingkan planet B dan planet A ya tinggal TB kuadrat per RB pangkat 3 ini TA kuadrat per RA pangkat 3. Oke. Sekarang TA berapa? Periode masing-masing berturut-turut 8 hari dan 27 hari. Jadi TA-nya 8 hari, TB-nya 27 hari. Nggak usah jadikan sekon, karena nanti kita kan rasio. Rasio kan asal satuannya sama bisa hilang. Ditanya berapakah R-set? R-set itu yang ini ya. Jadi radius kan, jari-jari planet set. Ya, jari-jari planet set itu berarti jarak permukaan planet ke pusat planet. Oke. TB kita masukkan ya, TB berapa? 27 ya. 27. Hari boleh. Pangkat 2. Gitu. Per RB. Ya, RB. RB ini. Ya, RB. RB itu apa? Ini. R ditambah HB. Ya. Jari-jari planet ditambah ketinggiannya, tapi ketinggian titik B. Kan gini. Ya kan? Berapa ketinggiannya? HB ini 5.400 km. Oke. Ya, kilometer. Anggap aja nanti radius ini dinyatakan dalam kilometer. Dan memang iya, jawabannya kilometer tuh. Oke, RA, R ditambah HA. Ya, jari-jari planet. R tambah HA 400. Ya, kilometer. Oke, masukkan sekarang RB ini. Ya. R ditambah 5.400 pangkat 3. TA 8 hari. 8 hari. Makanya harinya nggak perlu kan. Dia bisa hilang. Ini pun begitu, kilometer hilang juga. RA, R tambah 400. Ya, pangkat 3. Seperti ini. Jadi kalau Anda lihat, bisa dihitung R-nya. Hanya R yang nggak diketahui. Ya. Cara ngitungnya tinggal dikali silang ya. Kali silang dulu. Nah, ini kali ini. Atau dibandingkan ya. Bandingkan. Oke, dibandingkan. R tambah 5.400 dibanding R tambah 400. Tapi pangkat 3 kan? Ini pangkat 3, ini pangkat 3 dibandingkan. Baru kali silang kan? Temennya R plus 5.400 ke bawah. Apa yang sama dengan R plus 5.400? 8. 8 kuadrat. R400 di bawah. R tambah 400 di bawah. Apa teman dari R plus 400? 27. Berarti 27 di atas. Begini. Terus ini nanti kita pangkatkan pangkat sepertiga kan? Ya. 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 kan gini. Ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Begitu. Ini tetap pangkat 3. Sehingga kalau saya kalikan sepertiga, ini supaya hilang kan saya kalikan sepertiga kan? Supaya hilang pangkatnya saya kalikan sepertiga. Ya itu kan gitu. Maka yang kanan juga harus dipangkatkan sepertiga kan? Ini dipangkatkan sepertiga, ini juga dipangkatkan sepertiga. Jadi diakarkan pangkat 3 semua ya. Ini diakarkan pangkat 3, ini diakarkan pangkat 3. Akar pangkat 3 itu artinya pangkatnya dikali sepertiga. Jadi ini hilang semua. Jadi ini sisa R plus 5.400 dibagi R ditambah 400. Ini akan sama dengan, nah ini sepertiga kan hilang. Ini dengan ini hilang. 3 pangkat 2, 9. Ini dengan ini hilang. Kan pangkatnya dikali. 2 pangkat 2, 4. Nah, begini. Udah itu tinggal kali silang kan? Ini kali ini. 9 kali R plus 400 akan sama dengan ini. Nah, 4 kali R plus 5.400. Begini. Ini kan jadi 9R ditambah ya
3.600 kan gitu. Ini 4R ditambah ya 5.400 kali 4 216,00. Begini kan? Ini pindah ke sini. 5R sama dengan ini pindah ke sana. Ya. Jadi ini 1.600, ini 3.600 kurang 2.000, 18.000 ya. Dengan demikian R-nya ketemu kan? 18.000 dibagi 5. Nah, tinggal hitung 18 bagi 5 3. Ini 3. Tapi bukan 3.000, kalau 3.000 kan 15.000 ya. Berarti jawabannya E. Jawabannya sudah ada. Ya. 18 kalau kita bagi 5 kan angka depannya 3. Ini nggak mungkin betul. Angka depan 3 cuma ada 2. Tapi kalau 3.000 kali 5, 15.000. Ini bukan 15.000. Lebih dari 3.000. Jadi jawabnya E. Inilah UGM 2014. Untuk hukum ketiga Kepler. Jadi Anda ada soal esai yang saya ambil dari buku pelajaran fisika Martin Erlangga. Ada soal multiple choice yang diambilkan dari testing masuk perguruan tinggi dari buku penuntun fisika Martin Y. Rama. Komplit kan? Jadi Anda bisa belajar terinci sehingga Anda bisa menghadapi soal dengan baik ya. Yang kedua adalah kelajuan benda mengorbit planet ya. Mengorbit planet. Benda di sini maksudnya tentu satelit ya. Satelit. Kelajuan satelit mengorbit planet. Misalnya kita ambil bumi, berarti kelajuan satelit mengorbit bumi, biasanya satelit buatan ya. Kalau satelit alamiah dari bumi adalah bulan. Jadi kalau Anda ada di permukaan bumi, atau taruhlah pada suatu ketinggian tentu ya, pada suatu ketinggian tertentu ya. Pada suatu ketinggian tertentu, H di atas permukaan bumi, ini permukaan bumi ya. Ini pusat bumi. Ya, jadi kalau ini ke sini tuh, radius bumi ya. Kalau planet Mars atau radius planet, ini kita cerita bumi. Kalau cerita planet, radius planet. Nah, ini ketinggian H ya. Nah, Anda lemparkan horizontal ya, ya. Apa yang terjadi? Benda itu akan menempuh gerak parabola. Kemudian jatuh ke tanah ya. Dia akan jatuh ke tanah. Nah, jika Anda perbesar terus kecepatan ini, lintasannya kan makin jauh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kecepatannya makin. Suatu waktu pada kecepatan V ini, dia sudah tidak kembali ke permukaan bumi, tapi dia bisa mengikuti kelengkungan permukaan bumi. Atau dengan kata lain, dia bisa mengorbit bumi. Ya, jadi dengan kelajuan V ini dia bisa mengorbit bumi. Ya. Nah, ini orbitnya ini. Ya, jadi ini orbit. Jadi ini ke sini itu R kecil ya. R itu adalah jari-jari orbit dari satelit ya. Kalau R besar ini adalah jari-jari bumi. Ya, ini sini bumi sebagai planet ya. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan dari benda ini sehingga dia bisa berapa kecepatan dari satelit sehingga dia bisa mengikuti lengkung permukaan bumi. Nah, ya, itu pertanyaannya. Ya, istilahnya berapa kecepatan minimum lemparan V dari ketinggian rendah? Anggaplah ketinggiannya rendah aja. Ya. Supaya dia lepas dari permukaan bumi ya. Jadi anggap aja H itu jauh lebih kecil dari R gitu ya. Gitu. Sehingga apa yang terjadi nanti? Radiusnya itu kan radius orbit ini, radius orbit harusnya kan R tambah H ya, R tambah H. Ya, tapi karena H jauh lebih kecil dari R, maka ini R bisa dianggap radius orbit bisa dianggap sama dengan jari-jari ya, jari-jari planet. Di sini bumi. Kalau kita cerita bumi, bumi. Kalau cerita planet lain ya planet. Ya, gitu. Ini kita cerita bumi aja dulu. Ya, jadi berapa kecepatan satelit itu supaya dia bisa mengorbit bumi, ya. Nah, kita tahu radius bumi, kita tahu ya, radius dari bumi itu 6.400 km, ya. Kalau kita jadikan meter, kira-kira 6,4 juta meter, ya. Nah, benda bisa mengorbit bumi, Anda sudah tahu, mengorbit itu artinya bergerak melingkar, karena ada gaya sentripetal. Nah, apakah yang menyebabkan gaya sentripetal ini? Yaitu gaya gravitasi antara benda
Misalnya satelit masanya M kecil, bumi masanya M besar, ya kan? Maka Anda sudah tahu kita bisa buat gaya sentripetal ini asalnya dari gaya gravitasi. Gaya sentripetal rumusnya adalah mv kuadrat per r, ya. Sudah kita waktu gerak melingkar sudah kita definisikan itu. Nah, gaya gravitasi antara massa M kecil, massa satelit dengan massa bumi adalah M kecil kali M besar per harusnya R kan? Tapi kita ambil ke ketinggian rendah, maka R bisa didekati dengan R. Jadi R kuadrat. Dan dengan demikian, Anda lihat R-nya bisa hilang 1, massanya juga bisa hilang. Sehingga akhirnya V kuadrat itu adalah G massa dari bumi sebagai planet dibagi jari-jari dari bumi sebagai planet. Dengan demikian kita dapatlah kelajuan satelit ini supaya bisa mengorbit bumi. Nah, itu akar Gm per R. Ya. Jadi kalau bumi, M-nya tentu massa bumi, R-nya jari-jari bumi. Kalau satelit Mars, V-nya lain lagi, M-nya massa Mars, R-nya jari-jari Mars. Ya, pokoknya ini berlaku untuk semua planet. Nah, kita kan tidak hafal ya, massa bumi kita nggak hafal, apalagi tetapan gravitasi universal. Yang kita hafal biasanya adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Ya, yaitu nilainya 9,8 kan? Biasanya kita hafal nih 9,8. Ya, kalau dihitungan biasanya kita dekati dengan 10 kan? Jadi tepatnya itu 9,8 lah kira-kira. Nah, percepatan gravitasi bumi sudah kita definisikan kan? Gravitasi di permukaan bumi ini adalah G massa bumi dibagi jaraknya ke bumi, R. Jadi percepatan di gravitasi bumi itu adalah tetapan universal kali massa bumi dibagi jari-jari kuadrat. Nah, dengan demikian ini GM. GM di sini bisa diganti dengan GR kuadrat ya. GM di sini bisa diganti dengan GR kuadrat ya. Sehingga kita akan dapat hasil seperti ini. V sama dengan akar, GM-nya diganti GR kuadrat ya. Jadi GR kuadrat nih, ini GM per R kuadrat, maka R-nya bisa hilang 1. Nah, akhirnya didapatlah bahwa kecepatan lepas dari permukaan bumi, tentu pada ketinggian rendah ya, pada ketinggian rendah, misalnya 100 meter, 200 meter, ya, atau taruhlah kalau mau kilometer ya 1 kilo lah paling, ya. Akar GR, G-nya 9,8, nah R itu jari-jari bumi, kita udah lihat tadi ya, 6,4 kali 10 pangkat 6. Ini kalau kita hitung sekitar 8,0 km per sekon. Ya, jadi inilah kelajuan orbit mengitari bumi. Kira-kira 8 km per sekon. Jadi Anda kalau mau melempar horizontal, lemparan Anda harus minimal 8 km per sekon. Maka batu itu tidak akan bergerak parabola, tapi bisa mengikuti lengkungan ini. Ya, jadi V-nya ini kira-kira 8,0 km per sekon. Tentu Anda nggak bisa melempar ini. Mungkin Hercules yang bisa ya. Makanya di dalam sejarah kan Hercules melempar lembing tapi melempar cakram tapi cakramnya tidak kembali. Nah, itu mungkin ini ya. Walaupun dari legenda ternyata masuk akal gitu ya. Jadi 8.000 meter per sekon. Walaupun legenda tapi ternyata masuk akal ya. Kalau Hercules bisa melempar cakramnya dengan kelajuan 8.000 meter per sekon, maka cakram itu tidak akan kembali ke tanah. Ya, hilang karena dia mengikuti lengkung permukaan bumi. Oke, kita pelajari contoh ke-12 dari buku pelajaran fisika Martin Erlangga ini ya. Oke, ya. Jadi dari buku fisika Martin Erlangga ya yang ini ya, Anda sudah tahu tadi ya, ini ya. Oke, sebuah satelit bumi mengorbit setinggi 3.600 km. Nah, kalau ini nggak bisa diabaikan ya. Cukup tinggi, jadi nggak bisa kita pakai rumus yang tadi. Yang tadi itu dekat permukaan bumi. Misalnya 100 meter, ini 3.600 kilo. Kalau hanya 1 kilo, bisa pakai rumus ini ya. Tapi ini 3.600 kilo hanya. Ini jari-jari bumi. Jadi jari-jari orbitnya harus dihitung pakai R plus H ya. Jari-jari orbitnya nanti harus dihitung R plus H. Ini ya, jari-jari orbit. Oke. Jadi R-nya 6.400 km, hanya 3.600 km. Ya, jadi jari-jari orbitnya tinggal ditambahin. Kalau nanti ditambahin ini berapa ini? 6.400 tambah 3.600 ya. Jadi 10.000 ya. Itu ya. S102 ya 10.000.
Nah, begini. Nah, seperti tadi, ya kita ditanya apa? Jika jari-jari bumi 400 km dan gerak satelit dianggap melingkar, ya ini bukan elips lah, bisa dianggap melingkar lah. Beraturan, berapa kelajuannya? Jadi kita ditanya V ini kan. Seandainya dia bergeraknya begini, V-nya berapa? Nah, seperti tadi, intinya selalu kita menyamakan F sentripetal dan F gravitasi. Ya. Kemudian di permukaan bumi kita tahu G-nya 9,8. Sehingga kita akan gunakan G itu GM per R kuadrat. Jadi GM-nya yang kita ganti. Nah, ya, jadi ini bukan per R ya, R besar. Oke, kita mulai dari ini. Fsen itu apa? Massa ya, massa satelit itu taruhlah M. Gitu. V kuadrat per R ya, radius orbit tuh, terhadap pusat bumi radius orbit. R itu yang ini, ya. Sama dengan Fg, gaya gravitasi ya. G, M kecil kali massa pusat bumi dibagi ini dengan ini ya, jaraknya juga R. Nah, jadi ini R-nya bisa dicoret, M-nya bisa dicoret. Nah, kita dapat V kuadrat sama dengan GM per R. Berarti kan ini R ya, radius orbit. Tidak bisa diabaikan. Ya, tidak sama ya. R tidak sama dengan R sekarang. Kenapa? Karena ketinggiannya cukup tinggi. Ya. Oke. Nah, sekarang GM bisa kita ganti dengan ini. Nih, GM. GM bisa kita ganti dengan G R kuadrat. Perhatikan, R di sini adalah jari-jari bumi. Kalau R di sini adalah radius orbit. Beda ya. Oke, kita terus ya. Jadi kalau kita masukkan GM kita ganti GR kuadrat, maka nanti di sini V kuadrat sama dengan GM diganti ini ya. Nih. GR kuadrat per R. Nah, maka dari sini nanti kita dapat V sama dengan akar ya. R-nya bisa keluar. Jadi R akar G per R. Nah inilah V-nya. Tinggal masukkan angkanya ya. Jadi tinggal kita hitung. Jadi V sama dengan R-nya berapa? Ini jawabannya dalam kilometer per sekon. Cocok ya, dalam kilometer per sekon. Jadi cocok 6.400 km. Iya. Nanti jawabannya kilometer ini. Akar. Nah, di sini gravitasi berapa? 9,8 kan? Meter per sekon kuadrat. Ya toh, gravitasi ini kan ini 9,8 per R. R kecil berapa? 10.000 km ya. Jadi R kecil itu 10.000 km ya. Ini R kecil. Nah, supaya ini jadikan meter, supaya meternya hilang jadi sekon, kan kilometer per sekon jadinya. Jadi R-nya berapa ini? 1 2 3 4. 10 pangkat 4. Kilometer ke meter 10 pangkat 3. Ya, jadi sama dengan 10 pangkat 7. Nah, 10 pangkat 7 kilometer. Ini kita bikin R-nya 10 pangkat 7. Meter, sorry. Ini kan kilometer kali 10 pangkat 7. Ini bagi 10 pangkat 7. Nah, begini. Kemudian ini kan hitungannya pendekatan ya. Kalau Anda lihat jawabannya 64. Berarti 9,8 ini didekati dengan 10. Nah, ya tadi didekati dengan 10. Maka ini akan sama dengan 6.400 km akar. Nah, 10 dibagi 10 pangkat 7. Ini adalah 10 pangkat min 6. Ya toh? Kemudian kalau diakarkan, ya ini per sekon kan nanti. Per sekon ini kan. Ini kan nanti meter kan. Meternya bisa hilang kan. Jadi per sekon di sini. 6.400. Ya toh? Akar 10 min 6, 10 min 3. Kilometer per sekon. Nah, seperti ini. Jadi 6.400 bagi 1.000, 6,4. Nah, jadi jawabannya yang ini. 6,4. Pendekatan ya. Oke, soal yang terakhir di gerak satelit ini. Ya, kita sengaja bervariasi supaya soalnya cukup Anda bisa bandingkan. Sehingga ketika dapat soal, Anda tidak susah-susah amat ya. Ini itu soal, mungkin soal SBMPTN ya. Karena kalau di buku pelajaran fisika Martin nggak ditulis. Nah, berikutnya ini soal terakhir adalah buku penuntun fisika Martin Ramawidya, ya, yang biru ini. Dan ini diambil dari soal terbaru, SIMAK UI 2019.
Ya. Jadi betul-betul soal yang terbaru dan soal yang cukup up to date ya. Jadi seperti ini. Suatu satelit komunikasi berada tepat di atas kota Pontianak. Anda sudah tahu Pontianak itu ada di Katulistiwa ya. Ini taruhlah Katulistiwa ya, garis Katulistiwa ya. Ya, Pontianak ada di sini ya. Pokoknya di Katulistiwa ini. Nah, orbit geostasioner itu biasanya dia di sekitar Katulistiwa, ya toh? Di sekitar Katulistiwa. Ya. Jadi kalau Anda tahu ini R, ya ini kan jari-jari bumi nih, ya. Dari sini ke sini itu jari-jari bumi. Satelitnya berada pada ketinggian H. Ini H. Nah, radius orbitnya yang ini. Ya, ini. R plus H. Ya, ini adalah kecepatan satelitnya. Ya, prinsipnya sama. Kenapa satelit ini bisa bergerak mengitari Katulistiwa? Mengitari pusat bumi di Katulistiwa karena gaya sentripetal berasal dari gaya gravitasi. Ini orbit satelit. Ya. Nah, di sini disebut apa? Satelitnya satelit geostasioner. Ya, dan merupakan satelit geostasioner. Apa itu satelit geostasioner? Satelit geostasioner, geo itu artinya bumi, stasioner itu seperti diam, adalah satelit yang mengorbat di atas Katulistiwa. Ya, mengorbit di atas Katulistiwa biasanya. Dan kelajuan revolusinya, jadi kelajuan revolusi ini, V ini, ya, V ini, kelajuan revolusi kan, karena dia mengitari pusat bumi kan, itu sama dengan kelajuan rotasi bumi. Jadi sama dengan kelajuan rotasi bumi, ya. Jadi ini satelitnya kan. Nah, ini begini, satelitnya begini. Nah, kelajuan ini sama dengan kelajuan revolusi, ya. Jadi Anda lihat ini kan bumi kan berputar gini. Nah, ini satelitnya, ya, sama. Jadi bisa gini ke sana sama. Selalu sama, karena itu diam. Dianggap seakan-akan diam. Nah, terhadap Katulistiwa. Jadi periode rotasi bumi, Anda sudah tahu kan, pada porosnya, 1 hari ya. 1 hari itu kan dia balik lagi. 1 kali berputar. 24 jam. Dijadikan sekon, 24 kali 316. Inilah periode. Ya, periode. Itu ya. Itulah periodenya. Ya. Kemudian, kalau Anda lihat tadi dari sebelumnya, ya saya tidak pakai lagi, saya ulang. F sentripetal sama dengan Fg, nggak usah lagi saya ulang ya. Akhirnya kita akan dapat V itu ini ya. V itu adalah, kenapa saya pakai ini? Karena G-nya diketahui. Tuh, G-nya diketahui, M juga diketahui. Jadi saya tidak pakai percepatan gravitasi. V sama dengan akar Gm per R. Ya, ini adalah kecepatan melengkung permukaan bumi kan. Satelit bisa melengkung permukaan bumi. Itu ini rumusnya. Ya. Saya pakai rumus ini karena Gm saya tidak ganti karena G-nya diketahui. Ya, kalau tadi kan karena kita yang ketahuinya G, maka Gm kita ganti. Ya, beda ya. Itu yang saya bilang variasi itu. Kapan kita pakai rumus ini? Kalau G diketahui, massa bumi diketahui. Nah, ini massa bumi. Ya, massa bumi diketahui. G diketahui. Ya toh? Itu. Nah, R-nya itu tadi kan, R plus H kan. Ya, kalau Anda lihat di sini, R-nya R plus H. R sudah diketahui ya. Jari-jari bumi di sini dianggap 6.000. Nah, ini 6.000 km. Ya. Terus satelit ini mengorbit pada ketinggian berapa? Kan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan H. Ya. Ya, dan H itu ada pada R kecil. Karena ini R kecil ini akan sama dengan R-nya berapa tadi? 6.000. Ini 6.000 kilo. Nah, ditambah H. Jadi kalau mau menghitung H, ya, kita harus tahu R kecil. Nah, R kecil kita hitung dari rumus ini. Nah, ini R kecil. Radius orbit. Ya toh? Nah, V-nya bisa kita hitung dari periode. Anda sudah belajar dari gerak melingkar. V itu adalah 2pi R per T. Nah, ya, 2pi R per T. Kenapa kita pakai R? Ya iya. R kan radius orbit. Radius orbitnya R yang ini. Ya, R kecil. Nih. Radius orbit. Kan? Seperti itu. Oke, jadi kalau kita ganti V dengan 2pi R per T sama dengan akar Gm per R. Nah, dikuadratkan ya. Dikuadratkan, ini kita dapat 4pi kuadrat R kuadrat per T. Ini kita dapat Gm per R. Nah, yang mau kita hitung kan ini. Kita satukan.
Jadi dari sini kita dapat R pangkat 3 sama dengan ini 4pi kuadrat temennya ya. Nah, jadi kalau R pangkat 3 di atas, 4pi kuadrat harus di bawah. Yang ini musuhnya, GMT. Nah, tinggal dimasukkan kan. Jadi R pangkat 3, nanti pendekatan ya. Hanya 2 angka. G-nya berapa? 6,67. 6, ya kalau mau 2 angka 6,7 lah. Gitu ya. 6,7 lah 2 angka kan. Kali 10 min 11. Sistem internasional semua. Ya, ini G. M, ini. Sudah dapat 5,95. Ambil aja 6. Kalau kita bulatin kan. Karena ini dibulatin ke sini 0. Jadi 6 kali 10 pangkat 24 kilogram sistem internasional. Periode. Nah, periode tadi udah nih. Ya, ini. 24 jam kan. Sama dengan periode rotasi bumi. Karena dia adalah satelit geostasioner. 24 kali 3.600. 24 kali 3.600. Nah, dibagi 4. Pi kuadratnya diambil aja 10. Karena pi kuadrat itu kalau Anda hitung 3,14 kuadrat sekitar 9,8. Anggap aja 10. Biar gampang. Ya kan? Jadi kalau Anda lihat di sini 4 dengan 24 ini bisa hilang 6. Ya toh? Jadi kalau saya kumpulkan lagi nih 6,7 6. 6,7 kali 6. 6 lagi kali 36.000 ini 36 kali 100 misalnya. Jadi ini 36 kali 100. Nah, 100-nya dicoret dengan 01 ini. Jadi tinggal 1 ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat min 10, 10 pangkat 14. Nah, begini. Nah, kalau mau diakarkan ini harus 10 pangkat 15. Ya. Kalau mau diakarkan. Karena ini akar pangkat 3 ya. Ini nanti R akar pangkat 3 kan. Nah, kalau mau 10 pangkat 15, berarti di sini salah satu dibagi dengan 10. Ini ajalah 0,67. Jadi 67 jadi 0,67. Dikali, nah ini 6 kali 6. 6 kali 6. 36 ini juga 6 kali 6. Ini 10 pangkat 15. Ya. Dengan demikian ini adalah 10 pangkat 5. Ya kan gitu. Ini 6 ini 6 keluar nih. 6 pangkat 3 kan. Kan ini pangkat 3 kali 6. Nah, nanti tinggal akar pangkat 3 0,7 kali 6. Ya. Ya, kalau kita mau bulat aja, ini aja hasilnya berapa ini? Kalau ke kilometer berarti 600 ya. Ini tuh 600. Ya. Kalau ke kilometer 10 pangkat 15, 10 pangkat 5. Ya. 600. 10 pangkat 1, 10 min 10, 10 pangkat 14. 6,7 kali 6 kali 6 kali 36. Ya. Supaya 10 pangkat 15 tentang 1. 0,67. Ya, ini kalau 600 dengan 6 hilang. Ini 1000 sudah ya. Ini 1000. Oh iya, ada yang salah. Ini benar. Ini harusnya T kuadrat ya. Ini kan T dikuadratkan ya. Itulah saya kurangnya. T dikuadratkan. Jadi ini harus kuadrat T-nya. Ya. T kuadrat ya. Jadi T kuadrat. Jadi ini GMT kuadrat. Nah, kuadrat. Jadi ini kuadrat ini. Ya, jadi kalau kita ulang lagi ya, nggak apa-apa kita ulang lagi. Ini hanya masalah ngitung ya. Matematiknya udah benar. Saya nggak akan hitung ya. Nanti kalau Anda masukkan ini R pangkat 3 GM T kuadrat per 4pi kuadrat. Anda masukkan ya besaran ini, nanti hasilnya, R itu hasilnya, kira-kira, itu tadi salah ya, kira-kira 43 ribuan. Ya. 43 ribuan lah. Ya. 43.200 ya. Ya, kalau mau desimal ya ini 43.000 lah. Ya. Nanti kalau Anda hitung masukkan di sini ya, dapat ini. 43.000 kilometer. Ya. Nah, kemudian R itu kan R plus H. Maka H-nya sama dengan R kecil kurang R besar. Ya, R kecil adalah 43.000 dikurang R besar. R besarnya tadi berapa? 6.000. R besarnya 6.000.
Ya, ini kan juga pendekatan. Jadi ini kira-kira 37.000 ya. Ya, ini jawabannya. Ya. Jadi ini kira-kira 37.000. Ini hitungan pendekatannya. Kilometer. Seperti itu ya. Jadi ini aja pokoknya. R pangkat 3 ini. Masukkan G. Ya. 6,67 kali 10 min 9. Masukkan M. 5,98 kali 24. T-nya masukkan, tapi kuadrat. Saya salah tadi, T-nya cuma 1. Kalau T-nya 1 kan 24 kali 3.600. Jadi harusnya 24 kali 3.600 kuadrat. Ya, gitu. Per 4 kali 10. Ini kalau Anda hitung, tentu pakai kalkulator atau pakai pendekatan. Karena ini soal testing, jadi pakai pendekatan. 43.000. Ya, Anda hitung pelan-pelan. Oke? Demikian, terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kita. Dengan demikian, bab ini selesai ya. Bab ini adalah tentang gerak planet dan satelit berdasarkan gravitasi Newton. Sudah selesai. Nanti kalau kita berjumpa berikutnya adalah usaha dan energi. Bagian yang paling banyak keluar di SBMPTN maupun UN. Sampai ketemu lagi di penjelasan bab berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Dan jika Anda senang dengan video ini atau Anda rasakan ada manfaatnya, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Saya Martin Kanginan.